saya tidak akan percaya kalau kamu yang jelaskan Alkitab. Tapi kalau saya akan percaya kalau kamu jelaskan Kenapa Quran. kau tidak mempercaya kalau saya menjelaskan Alkitab? Sementara pendeta kalian sudah berapa orang diskusi sama saya tidak sanggup. Karena kamu tidak imani gitu. Saya Sama mantan Kristen, bapak saya mantan Kristen, ibu saya mantan Kristen, keluarga kami keluarga pendeta semua. Apa masalahnya dengan kamu? Tapi kamu bukan Kristen. Saya mantan Kristen, 20 tahun saya di Kristen. Bapak saya 48 tahun, ibu saya 45 tahun. Kamu meninggalkan itu, saya nggak percaya. Saya gitu. meninggalkan itu karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Allah. Yesus juga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Pengulangan itu dalam artinya itu. bukan soal pengulangan, Abang. Abang itu, kalau Abang memang orang-orang terpelajar, saya bilang, harusnya Abang berpikir secara intelek, Bang. Bagaimana mungkin fotosintesis terjadi, tumbuhan-tumbuhan bisa tumbuh kalau tidak ada matahari, itu bagaimana, Bang? Makanya saya bilang, Bible kalian itu menceritakan soal penciptaan langit dan bumi, hari pertama, hari kedua. Saya bertanya, ini kejadian ini kan yang kita tahu, ini kan kitab Torah. Kitab yang dituliskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tertulis seperti Sebentar, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, kan? Sebentar dulu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bang, ya kan? Pada waktu dicatatkan tentang penciptaan hari pertama, hari kedua, saya penasaran. Perhitungan hari pertama satu hari itu apakah 24 jam? Ya kalau memang satu kali perputaran matahari bumi mengelilingi matahari, kalau itu masalah 24 jam itu mungkin disimpulkan ke Bang, matahari diciptakan hari keempat, Bang. Bagaimana mungkin hari pertama sudah ada terang, Abang mengatakan itu perputaran matahari, Bang. Padahal hari keempat baru diciptakan ya benda penerang, Abang. Anda bagaimana ini? Makanya saya bertanya, hari pertama terciptalah, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bagaimana terang itu mau jadi? Sementara hari keempat baru diciptakannya alat penerang, seperti matahari, bulan, bintang. Terus, Anda mengatakan satu hari itu perputaran matahari dari terang menjadi gelap. Nah, satu kali 24 jam. Bagaimana Anda menghitung seperti itu? Sementara matahari belum terciptanya hari pertama, Bang. Dari mana hitungnya, Bang? Hari pertama, hari kedua, ya kan yang bilang 24 jam kan tidak ada. Tapi saya bertanya, kalau gitu satu hari hitungannya bagaimana? Ya itu dengan Tuhan pada saat itu artinya. Makanya saya bilang, Bang, Bible Anda tidak bisa diterima logika, Bang. Yang namanya Tuhan ketika menciptakan makhluk yang bernama manusia, manusia itu, Bang, adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena memiliki akal, Bang.
Bagaimana mungkin Salah. Allah menceritakan tentang yang namanya penciptaan tidak bisa diterima oleh akal kita, Bang? Nggak mungkin itu, Bang. Yang tidak bisa diterima oleh akal kita, Bang, suatu keajaiban. Contoh, matahari diciptakan oleh Allah. Bisa nggak Anda melihat matahari 1 menit saja? Nggak akan bisa. Padahal yang kita lihat itu masih bias cahayanya, bukan mataharinya langsung. Mengerti saya? Itu maksud saya. Bagaimana perhitungan yang bisa diterima oleh kita? Hari pertama Allah menciptakan, menjadikan terang. Hari kedua Allah menjadikan ini. Hari ketiga Allah menjadikan ini. Bagaimana cara berhitungnya itu? Itu nggak pakai perhitungan kita, artinya itu adalah Kalau penciptaan nggak Allah. pakai perhitungan kita, Bang, kenapa dikatakan hari Sabat itu hari Sabtu? Iya, hari pertama, kedua, ketujuh, kan itu artinya gini. Yang dimaksud tadi kan masalah 24 jam kan? Itu. Bukan, Apa- yang saya tanya, kenapa hari Sabat diterapkan hari Sabtu? Berarti hari pertama hari apa? Minggu. Memang- Benar? Oh, hari ini. Nah, tahu dari mana hari Minggu itu hari pertama? Bagaimana cara perhitungannya, Bang? Sehingga hari pertama dijadikannya terang. Apakah langsung dibilang hari Minggu hari dijadikannya terang? Nah, masuk hari Senin ya, Bang. Bagaimana perhitungannya, Bang? Perputaran matahari adanya hari keempat, Bang. Ya, pada saat sudah tercipta matahari kan baru disimpulkan seperti itu kan. Harinya dalam penciptaan Tuhan itu juga artinya gini. Penciptaan Tuhan itu Oh, berarti Anda menyimpulkan sendiri tuh, Bang. Anda sendiri yang bernarasi, memakai logika Abang sendiri, memakai akal pikir Anda. Berarti setelah terjadi semua, baru dirangkumnya itu. Gak bisa kayak gitu, Bang. Kenapa? Karena sudah tercatat di dalam Bible Anda dikatakan hari pertama. Kecuali dia mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu Allah menjadikan berikutnya ini. Lalu Allah menjadikan berikutnya itu. Tidak disebut waktu, Bang. Kita di situ baru paham. bukan saya yang itu kan artinya penulis Alkitab itu kalau mulai zamannya Musa. Jadi Saya tidak katakan zamannya Musa, Bang. Saya mengatakan, dikatakan di dalam Bible Anda hari pertama, Bang. Kecuali tidak disebut yang namanya waktu, baru saya bisa percaya. Kalau yang seperti Anda bilang, sudah rangkum semuanya itu, Nora, baru dihitung hari-harinya. oh iya, Kan begitu? itu kan penulisannya itu setelah jadi yang menuliskan Di itu mana, kan Bang, tertulis penulisannya itu setelah jadi, Bang? Tunjukkan sama saya. penulisnya Musa. Di mana Musa menuliskan setelah rangkum semua, baru Tuhan menentukan hari-harinya? Musa jadi kapan? Musa menuliskan itu Saya kapan? tidak tanya begitu, Bang. Saya tanya di mana datanya Musa menuliskan seperti yang Anda katakan tadi. Ya, kitab dong sesuai dengan Alkitab itu aja. Di mana tertulis di mana, Bang? 5 kitabnya Musa, Bang. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Kejadian dong. Ulangan. Ya di mana tertulis di mana, Bang? Bahwa semua ketika Elohim sudah menciptakan langit dan bumi, baru hari-hari itu ditentukan ya, hari pertama, hari ini, hari kedua, hari ini. Di mana tertulis, Bang? Kan logikanya begini. Bang, Bible Anda, firman Tuhan itu, jangan Anda mengatakan logikanya. Karena kalau saya katakan logikanya, apakah Tuhan logikanya bisa mati? Pasti tidak. Tapi yang mati di kayu salib tetap kalian kasih gelar itu Tuhan. Jangan pakai logika sama kalau ketika berbicara. Saya minta data, Bang. Yang saya omongkan dari tadi data. Ya, datanya baca aja kisah penciptaan. Nggak bisa, Bang. Kalau datanya kalau Anda suruh saya membaca, pendeta Anda saja belum tentu bisa membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Sekelas STT S3 saja, Bang, dia nggak tamat, Bang. Suruh kalau ada pendeta STT yang sampai S3, hadapkan di depan saya. Kalau dia udah udah tamat dari membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tahu kinerja pendeta ketika berkhotbah akan memilih kok. Tamat gimana sih? Maksudnya membaca sampai habis. Bang, makanya dikatakan kalau di Islam itu kenapa kita menghatamkan Al-Quran, Bang? Banyak kok penghatam Al-Quran, Bang. Banyak yang menghatamkan Al-Quran. Ada nggak yang menghatamkan Bible? Nggak ada, Bang. Karena nggak wajib bagi kalian. Kita nggak usah lari ke situ. Kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya. Itu sudah diterapkan hari. Hari pertama dijadikan terang, maka terang itu jadi. Hari kedua dijadikan ini. Hari ketiga dijadikan itu. Hari keempat dijadikan ini. Makanya saya tanya, dari mana perhitungan hari-hari ini? Sementara alat penerang jadinya hari keempat.
Kecuali dikatakan begini, Allah menciptakan langit dan bumi, dijadikanlah terang, lalu dijadikanlah ini, lalu dijadikannya itu, lalu dia tidak menyebut waktu, Bang. Kalau dia tidak menyebut waktu, berarti saya terima. Tidak akan bisa dihitung. Oh, berarti hari pertama hari Minggu. Karena apa? Karena hari Sabtu, Bang, sudah diterapkan itu adalah hari Sabat, yang dimana orang tidak boleh bekerja. Enggak, jelaskan dulu begini. Ini penulisan kan ini bukan hanya artinya Kristen setelah ini. Sebelum itu, sebelum ada Injil juga, sebelum masa Kristus, itu sudah dituliskan itu di kitabnya. Saya tidak tanya dituliskannya, Bang. Abang paham nggak sih maksud saya, Abangku? Yang saya tanya, bagaimana perhitungan harinya? Sementara matahari itu belum ada, Bang. Kita berhitung hari, Bang. Mulai dari pagi sampai pagi 24 jam nonstop, itu dari matahari dengan bulan, Bang. Itu maksud saya. Terus gimana? Coba jelaskan secara algoritma. Anda yang harus menjelaskan. Kenapa kitab Anda tidak bisa menjelaskan seperti itu? Kan saya tadi menanyakan itu secara Al-Quran itu apa? Karena Al-Quran itu kan sudah ada abad ke-7. Di situ sudah ada ilmu perhitungan. Al-Quran ada abad ke-7, Bang. Tetapi tidak selevel dengan Bible Anda. Bible Anda tidak bisa diterima dengan akal logika, Bang. Saya tanya tentang penciptaan, tidak bisa Anda menjelaskan. Jelaskan dulu ke saya mengenai Al-Quran bagaimana penciptaan kalau memang itu lebih baik. Al-Quran tidak diciptakan, Bang. Al-Quran itu adalah pewahyuan. Penciptaan itu bagaimana di situ perhitungan harinya, coba jelaskan ke saya. Kalau di sana dikatakan masa, Bang. Di sana nggak ada dikatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Masa yang ada, Bang. Terus gimana? Harinya terjadi kapan terjadinya hari itu bagaimana? Misalnya kenapa ada tahun? Bang, Abang. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan hari pertama diciptakan langit dan bumi. Baru dikatakan hari pertama diciptakan ini, hari kedua tidak ada, Bang. Dijelaskan di dalam Al-Quran itu jelas, bisa diterima akal. Anda jangan larikan ke Al-Quran. Kalau Anda larikan ke Al-Quran, ketampol Bible Anda. Itu masalahnya. Yang Anda tidak, kalau Anda tidak bisa, kalau Abang tidak bisa menjelaskan sama saya, bentar. Abang kalau tidak bisa menjelaskan sama saya tentang bagaimana penciptaan di dalam Kejadian, jangan Anda bicara, tenggelam suara Anda. Di dalam Kejadian, katakan saja tidak bisa. Jangan memaksakan diri. Anda akan semakin seperti botol sama saya. Astaga. Iya, memang betul. Apakah bisa? Dari tadi kamu mengatakan logikanya. Makanya saya bilang, apakah kalian masih punya logika ketika Tuhan kalian mati di kayu salib? Jadi jangan bicarakan logika sama saya. Bicarakan sesuai yang tertulis di dalam Bible Anda. Kenapa hari pertama diciptakan terang, sementara benda penerangnya berupa matahari itu hari keempat? Kan saya tadi dasarnya nanya Al-Quran ke kamu kan? Bang, Anda kalau mau bertanya Al-Quran, Bang, belajar baik-baik dulu apa yang mau Anda tanyakan. Pewahyuan Al-Quran sudah jelas. Nabi Muhammad SAW, jadi saya kan sudah kasih tahu, menerima Al-Quran selama 23 tahun. Setelah dia menerima Al-Quran itu, dikumpulkannya para sahabatnya untuk mencatatkannya. Di mana? Di pelepah kurma, di kayu tulang belulang unta. Itu jelas, Bang. Nah, kalau Bible Anda, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya, ini siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nggak bahas Bible. Saya mau nanya lah selanjutnya Al-Quran itu apa? Anda cari dulu, apa yang mau Anda tanyakan soal Al-Quran? Penciptaan bagaimana? Saya tanya kan. Anda tadi tidak bertanya soal penciptaan. Anda bertanya soal pewahyuan. Pewahyuan Al-Quran, ya, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada dari beberapa, ada yang disampaikan malaikat Jibril, ada yang juga berupa mimpi. Makanya saya bilang, bagaimana penulisannya di situ, seperti penciptaan kan saya tanya tadi kan, kok kamu jadi nanyakan di Bible gimana gini? Kan saya tanyakan. Anda bertanya soal Al-Quran, saya tadi sudah jelaskan. Saya rasa di sini saudara-saudara kita semua udah pada jelas kok. Jelas, paham, lanjut. Itu tuh kenapa nyusul mataharinya? Iya, tadi saya sudah jelaskan selama 23 tahun. Anggap saya nggak ngerti itu. Dikatakan Umi. Kenapa dikatakan Umi? Karena apa? Karena terbantahkan bahwa Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontek atau menjiplak dari kitab terdahulu, 3 kitab, yaitu apa? Injil, Zabur, Taurat. Saya ada katakan mencontek, nggak ada dari tadi. Kamu yang bilang. Anda tadi mengatakan Umi. Saya menjelaskan.
Udah. Saya nggak bilang Anda yang bilang mencontek. Kenapa dikatakan Umi? Kenapa dikatakan seorang buta huruf? Buta huruf dari kitab-kitab terdahulu, Bang. Karena pada waktu itu mereka itu meragukan soal Al-Qur'an yang wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Yang dikatakan katanya menjiplak. Sementara kitab terdahulu sudah tidak ada lagi. Tetapi kenapa Al-Quran begitu sempurna? Dijelaskan semuanya. Yang tidak dijelaskan di dalam Bible. Tadi saya kan sudah menjadi satu contoh. Siapa sih bapak dan ibunya Bunda Maria? Kenapa nggak diceritakan di dalam kitab Anda? Siapa rabi yang mengawini Bunda Maria dengan Yusuf? Karena katanya mereka suami istri. Di mana terjadi perkawinan? Kan nggak dijelaskan. Kan itu tadi kan? Saya kan udah jelaskan. Apa benar Nabi Muhammad dikatakan Umi? Tadi saudara saya sudah menjelaskan. Saya cuma menambah. Saya kan kasih tahu dikatakan Umi apa? Karena pada waktu zamannya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, dikatakan apa? Dia menjiplak. Al-Quran itu suatu contekan. Oh, siapa bilang itu? Saya nggak bilang kau, Bang. Saya bilang kan di zamannya. Gimana, Bang? Orang kafir itu meragu-ragukan ayat Al-Quran, Bang. Mereka kan menentang, tidak menerima ayat Al-Quran. Sekarang Termasuk Anda, kan? Banyak kamu kan itu, makanya gak usah masuk. Kamu lebih banyak jelasin Alkitab daripada Quranmu gitu kan, lucu. Bang, abang tahu, Bang, ketika kita mengcompare, Bang. Abang ini kecuali Islam. Saya tidak akan mungkin membawa tentang Bible. Anda ini seorang Kristen. Yang dimana ketika Anda bertanya kepada Muslim, di sini namanya room diskusi, saya komperkan juga ke dalam Bible Anda. Gimana Anda ini? Anda tidak tahu yang namanya berdiskusi atau gimana? Gini, dengar loh. Saya tidak akan percaya kalau kamu yang jelaskan Alkitab. Tapi kalau saya akan percaya kalau kamu jelaskan Kenapa kau tidak mempercaya kalau saya menjelaskan Alkitab? Sementara pendeta kalian sudah berapa orang diskusi sama saya tidak sanggup. Karena kamu tidak imani gitu. Saya mantan Kristen, bapak saya mantan Kristen, ibu saya mantan Kristen, keluarga kami keluarga pendeta semua. Apa masalahnya dengan kamu? Tapi kamu bukan Kristen. Saya mantan Kristen, 20 tahun saya di Kristen. Bapak saya 48 tahun, ibu saya 45 tahun. Kamu meninggalkan itu, saya nggak percaya. Saya gitu. meninggalkan itu karena Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Allah. Yesus juga mengatakan kepada Bani Israel, dengarkanlah, hukum yang terutama itu apa? Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, bukan Tritunggal, bukan tiga pribadi, satu hakikat. Kalian yang menentang Bible kalian. Kalian bukan pengikut Kristus. Kalian ini adalah jemaat iblis yang mengaku-ngaku menjadi seorang Yahudi. Kan tertulis di dalam Bible Anda. Kalau saya bertanya kepada kamu, di mana Yesus mengatakan seperti Toha 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tuhan memperkenalkan dirinya. Jangan lupa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Toha ayat 14. Di dalam Al-Quran terjelas. Kalau memang Yesus Tuhan, di mana Yesus memperkenalkan dirinya adalah Tuhan? Lari kau pasti. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu daging? Satu badan? Yesus selalu mengatakan, pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Berarti apa? Maksudnya satu apa? Satu visi misi. Karena apa? Karena ajaran Musa pun juga mengajarkan kepada Bani Israel apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Lah, kau menjadikan ilah lain. Siapa? Yesus. Sejak kapan Yesus mengaku dirinya Tuhan? Makanya saya bilang, Kristen ini sebenarnya berperang, berdebat dengan Biblenya sendiri. Yang dikatakan Yesus lain, yang dikatakan Paulus lain, yang dikatakan pendeta-pendeta di gereja lain. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Makanya kalau kamu mengatakan kepada saya, kamu tidak mengimani. Nabi Isa tidak membawa Bible. Nabi Isa tidak ada bawa Bible. Kitab Injil itu juga bukan berupa kitab. Injil itu artinya pengabaran. Gimana Anda? Coba dengar. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Itu perkataan Yesus. Yesus menerima firman. Dan firman itu disampaikan kepada murid-muridnya.
Dan murid-muridnya menerima. Terus apa kata Yesus? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus ini hanyalah utusan Tuhannya yang menyampaikan firman. Nah, pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dia mengumpulkan beberapa sahabatnya untuk menuliskannya. Adakah Yesus ketika menerima firman seperti Yohanes 17 nomor 8 disampaikan kepada murid-muridnya, adakah murid-muridnya menulisnya itu? Nah, itu dulu. Muhammad dikumpulkan semua. Ada nggak? Ketika Yohanes 17 nomor 8 Yesus menerima firman disampaikan kepada muridnya, katanya, coba Anda baca sendiri. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Bapaknya menyampaikan firman kepada Yesus. Yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya. Dan mereka menerimanya. Diterima firman itu. Didengarkan. Adakah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan? Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, disuruh sahabat-sahabatnya untuk menuliskan. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Paling cuma sebatas kodeks. Kalau Bang BC tahu kodeksnya seperti apa? Seperti besarnya mini ATM. Tiba-tiba menjadi satu tumpukan Bible. Perjanjian baru. Diam, Bun. Enggak, Bang BC memang harus jujur. Harus jujur. Anda tadi mengatakan, karena kamu, Bang, orang ketika mempelajari kitab Anda, itu tidak ribet, Bang. Tapi ketika kau mempelajari Al-Quran, kau ribet, Bang. Karena ada 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran itu, Bang. Nggak sembarangan, Bang. Anda tidak tahu tajwid, Anda tidak tahu nahu sorof. Lam mim aja Anda tidak tahu. Huruf hijaiyah ya Anda tidak tahu. Setiap huruf itu ada makna-maknanya, Bang. Anda tidak bisa itu. Tapi Bible Anda menggunakan bahasa Indonesia. Sudah jelas. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Apa yang mau diartikan? Artinya simple. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan. Bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan aku bersyukur. Masa Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Sebenarnya simple, Bang. Mempelajari Bible Anda tidak perlu pakai ilmu. Nggak perlu. Tapi kalau Anda mau mengkaji Al-Quran, setidaknya Anda harus berilmu 15 ilmu. Ya, selamat malam. Malam, Bang Showtime. Iya, numpang tanya dong boleh? Agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan, Bang. Silakan. Nanti ada saudara-saudara di sini. Itu Bible tuh mengajarkan tentang apa sih? Bible mengajarkan tentang apa? Nah, Loh, Anda tanya sendiri kepada pendeta Anda yang sudah tamat STT, Sekolah Tinggi Teologi ya? oh jadi Bu Nora nggak tahu ya? Loh, bukan Bu Nora nggak tahu. Saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada Anda. Saya kan cuma nanya kan. Tadi kan bahasnya Bible mulu kan? Saya tadi sudah bahas tentang Al-Quran, Bang. Enggak, saya nggak mendengar ada bahasan tentang Al-Quran. Anda kan Ya, baru apa masuk. isinya? Anda kan baru masuk. Enggak, saya tidak mendengar. Anda membahas tentang Quran, tapi nggak bahas isinya. Gini deh. Menurut Anda, isi Bible Anda tentang apa? Oh, jadi Bang Nora nggak tahu ya? Saya bertanya kepada Anda. Anggaplah saya tidak tahu. Anggaplah saya tidak tahu. Oke. Yang berbicara tentang apa? Tentang dosa. Dosa siapa? Dosa manusia. Tentang dosa. Hanya dosa saja. Dosa saja. Ya, dosa. Bukan menyembah. Nah, jadi apa bedanya Anda dengan binatang, Bang? Ya, maaf. Saya bukan kasar sama Anda. Apa hubungannya? Oke. Anda mau dengar penjelasan saya tapi Anda diam bisa? Bisa? Ya, tapi jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Oke, iya. Kamu hidup di Indonesia, Bang. Kita buat dulu undang-undang lalu lintas. Ketika Anda menggunakan kendaraan roda 2, apa yang wajib Anda gunakan? 1, helm. Betul? Kedua, Anda harus membawa surat-surat lengkap motor. Ketiga, surat-surat diri Anda seperti STNK, seperti SIM dengan KTP Anda. Wajib Anda harus bawa identitas Anda. Itu wajib. Kalau tidak kamu bawa bagaimana? Kena tangkap. Itu adalah aturan, Bang, yang diterapkan oleh pemerintah untuk masyarakat, untuk rakyatnya.
Nah, kenapa saya tanyakan apa bedanya Anda dengan binatang? Maaf, ya. Agama artinya apa? Tidak kacau. Bagaimana agar manusia ini tidak kacau? Diperkenalkanlah yang namanya hukum aturan, Bang, di dalam agama. Salah satu contoh, Bang. Salah satu contoh, maaf. Sabar. Saya kan sudah bilang ketika saya jelaskan, Anda jangan motong. Halo. Ngelek. Anda diam dulu. Ngelek. Enggak. Udah, oke, Anda diam. Salah Iya, satu nggak contoh. ngelek, nggak. Aduh. Salah satu contoh, Bang, ya. Salah satu contoh. Saya mengatakan begini, Showtime itu bisa kawin sama mamanya. Oh, Nora nggak bisa. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Berarti Anda memakai logika. Sekarang saya tanyakan, ada nggak hukum, aturan yang dibuat oleh Tuhanmu melarang kau kawin dengan mamamu? Kau cari mulai dari Bible kau perjanjian baru itu tidak ada. Nggak ada. Tuhan kamu kan Yesus. Tuhan perjanjian lama tuh beda. Musa tidak menyembah Yesus, Abraham tidak menyembah Yesus. Ada nggak di dalam Bible kau Yesus melarang kau kawin sama mak kau? Anisa ayat 23, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara perempuan ayahmu, saudara sepersusuanmu, anak perempuan yang dibawa oleh istrimu ketika kamu sudah menjima istrimu, anak perempuannya itu sudah menjadi mahram bagimu, diharamkan bagi kamu untuk mengawininya. Ada, Bang. Tapi ketika saya tanya sama kamu, boleh nggak kamu kawin sama mak kau? Di mana larangan dari Yesus? Gak ada, Bang. Ini yang makanya saya katakan, kalau memang Bible kau hanya menceritakan dosa ke dosa, Bang, kalian ini hidup layaknya seperti binatang. Maaf. Kenapa? Gak ada aturan. Tengok aturan di dalam tradisi Yahudi. Diharamkan makan babi. Ketika ada kedapatan berzina, ada saksi, setidaknya 2 saksi yang membetulkan mereka berzina, dirajam, Bang, mereka sampai mati. Ada nggak kalian kayak begitu? Konsekuensinya ketika berzina? Nggak ada, Bang. Kalau kau larikan ke perjanjian lama, Bang, maaf. Musa tidak menyembah Yesus, Bang. Kalian penyembah Yesus. Makanya saya katakan, saya tadi tanya, saya pura-pura bertanya kepada Anda, apa isi Bible Anda? Dosa. Menuliskan dosa. Bang, dosa itu tidak perlu dijelaskan, Bang. Kau berzina aja udah berdosa, Bang. Membunuh aja kau udah berdosa, Bang. Tapi apa yang dijelaskan dalam Bible Anda? Harusnya aturan, Bang. Aturan, larangan, perintah dari Tuhan untuk manusia. Agar manusia ini tidak sama dengan binatang, Bang. Contoh, ketika istrimu lagi dalam keadaan haid, apakah bisa kau gauli istrimu? Oh, enggak lah. Loh, kenapa enggak? Enggak ada larangan. Tapi di Al-Quran ada. Janganlah engkau, ya, mendekati istrimu ketika dalam keadaan haid. Maksudnya apa? Jangan kau gauli. Karena itu najis. Darahnya kotor. Ada enggak larangan di dalam Bible kau tidak boleh menggauli istrimu dari lubang pantat, Bang? Enggak ada, Bang. Kalau di tempat kami ada. Di Al-Quran, apa dikatakan? Datangilah istrimu dari mana saja, tetapi dari lubang yang satu itu janganlah kau dekati. Lubang apa? Lubang pantat. Makanya aturan itu ada, Bang. Kalau di dalam Bible Anda tidak ada aturan, larangan, perintah dari Tuhan kamu, apa bedanya kalian dengan binatang? Hidup bebas kalian. Mak kalian mau kawini silakan. Bapak kalian mau kawini silakan. Binatang pun mau kalian kawini silakan. Ada aturannya ada. Jangan Ada di mana? jangan mengawini ibu, ada. Ya. Di mana? Di mana? Jangan serang dari lubang belakang, ada. Di mana? Di mana? Nggak tahu kan? Benar orang nggak tahu kan? Di mana? Apa? Nanya Di mana? mana tertulis? Mengawini ibu. Iya. Oh. Di mana? Perjanjian lama. Bang, kalau Anda mengimani perjanjian lama, kenapa Anda tetap makan babi? Imamat 11 nomor 6 diharamkan bagi kamu makan babi. Unta boleh makan nggak? Bang,
Itu untuk Yahudi, Bang. Makanya kami tidak mengikuti hukum Yahudi, Bang. Sejak kapan kami ikuti? Sekarang aku tanya sama kau, Bang. Hukum Iya. Yahudi kau ikutin nggak, Bang? Hukumnya yang mana? Hukum-hukum Yahudi. Hukum Yahudi udah hukum apaan sih? Ih, kamu nggak belajar Bible? Katanya kau Tanya tahu nggak? Nggak tahu, saya kasih tahu gitu. hukum Yahudi mengharamkan makan babi, kau ikutin nggak? Hukum Yahudi, hukum Taurat ya? Bukan, Aduh. Taurat. Hukum Yahudi. Ah, Kristen model apa dia nih? Jangan-jangan Ya kan? bukan Kristen dia. ya kan? Jangan. ah. Jangan kau ini mama nggak tahu dalilnya. Ya di mana? Nyikat jangan menyikat dari belakang, nggak tahu dalilnya. Ya di mana tertulis? Aduh, Loh, aku cek tahu katanya tahu perjanjian dong. lama, Bang. Sekarang saya tanya Ya dulu kan? sama kau deh. Lu tahu Tuhan perjanjian, kamu tahu hukum siapa? Taurat dah? Tahu hukum Tuhan Taurat kamu dah? siapa? Tuhan kamu siapa? Hah? Enggak, kamu- kita ajaran yang Bible itu tentang dulu, dosa. Tuhan Kita nggak kamu ngurusi dulu. Tuhan. Tuhan Kita kamu nggak ngurusi siapa? Tuhan, kita ngurusi dosa. Tuhan kamu Ajaran Bible dulu. ngurusi dosa. Yang mengasih tahukan hukum itu Tuhan, bukan dosa. Iya. Tuhan kamu siapa? Ya kan, kita nggak ngurusi Tuhan, kita ngurusi Tuhan dosa. kamu siapa? Hah? Kita nggak ngurusi Tuhan. Tuhan kamu babi apa Ya kan? anjing? Urusin di dosa Tuhan lu. kamu siapa? Saya tanya Tuhan kamu siapa? Tuhan Jangan mulu, kamu ngurusin lari ke dosa perjanjian mulu. lama. Sebab Musa tidak pernah punya Tuhan yang ditampar. Ajaran Musa tentang kurban. Saya tanya Tuhan kamu siapa? Kau larikan ke perjanjian lama. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub tidak pernah mati di kayu salib dalam keadaan telanjang. Tuhanmu yang kayak begitu. Tuhanmu diludahin. Tuhannya Musa tidak. Jangan kau bawa hukum Tauratnya Musa. Hukum Tauratnya Musa diharamkan makan babi. Kau makan babi. Hukum Tauratnya Musa itu diwajibkan untuk bersunat. Kau tidak bersunat kulukmu. Seandainya pun kau bersunat, apa kata Paulus? Bagi yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Kau bersunat salah, tidak bersunat juga salah. Kau baca tuh di dalam Galatia tuh. Bagi yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia. Sementara Yesus Oke bang, dalilnya di mana bang? Lanjut aja lah ya, biar nggak kemana-mana. Silakan. Dalilnya di mana dalilnya tidak boleh menyorong belakang gitu? Ada nggak bang So? Dibuka mute-nya. Sambil nungguin Bunda Nora. Dibuka mute-nya bang. Mumpung saya nggak terlalu nggak terlalu kejam Kayaknya- dibandingkan Nora. Giding bang, siap. Sepertinya nggak bisa. Sepertinya dia nggak bisa Nah, buka naik mute. lagi nih. Oke, lanjut. Oh, saya belum follow ini. Batu di follow ya guys ya. jangan kau harus jelas dulu Tuhanmu. Karena Tuhannya Musa itu berbeda dengan Tuhanmu, bro. Tidak pernah Musa memanggil Tuhannya Bapa. Sementara di dalam perjanjian baru Bapa saja. Sementara Yesus mengatakan, sesungguhnya iblislah yang menjadi bapamu. Sejak kapan Musa mengatakan Bapa? Apa? Hostnya Dublin. Sejak kapan Musa ada Tuhannya Bapa? Sejak kapan Tuhannya Musa mati terkutuk di kayu salib? Tuhanmu mati terkutuk. Jangan lupa Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Jangan lari ke Tuhan, kata kau. Bagaimana pula kau tidak lari ke Tuhan? Kau mau mengambil semuanya dari perjanjian lama. Perjanjian lama saya tahu kok. Hukum-hukum orang Yahudi. Masalahnya itu bukan untuk kau. Itu hanya ditetapkan untuk Bani Yakub. Emang kau Bani Yakub? Itu untuk suku Israel. Kau suku cadang. Cadang dari mana saya nggak tahu. Mending kalau original. Kau KW. Gimana lah kalian ini? Pede lah kalian tuh. Makanya jangan diambil kitab orang Yahudi. Kalian tempel Ya. di situ. Nah, maka pelajari dulu hukum Taurat, 613 hukum Taurat. Pahami dulu. 13 hukum Jangan Taurat. taunya makan babi, ya kan? Sunat itu. Loh, sekarang saya tanya, mengharamkan makan babi salah satu hukum Taurat tidak? Iya, salah satu hukum Taurat. Nah, sekarang kau patuhi hukum Taurat nggak? Ya dah, enggak lah. Ayo udah jangan kau bawa. Jangan Jangan. kau bawa. Enggak. Lucu kau. Tapi kau dulu nggak bisa bawa juga. Kau kawin sama emak kau bawa hukum Taurat. Kau patuhi hukum Ya Taurat kan? nggak? Ya enggak, berarti kau kawin lah sama emak kau.
Gimana sih kamu? Emang kau tahu hukum Taurat? Kau tahu hukum Taurat seperti apa? Hukum Taurat itu diterapkan hanya untuk Bani Yakub. Kami bukan Iya Bani kan? Yakub. Nah, lu taunya hukum Taurat, sunat, makan babi itu doang. Ya, apakah itu hukum Taurat? Memang makanya baca Bibalmu. Sejak kapan Oh, yang apa namanya baca? sunat itu hukum Taurat? Di mana sunat itu hukum Taurat? Ya, Ah, bukan. ah. Hukum Taurat ya 613 hukum Taurat laksanakan semua. Nanti. Kau tahu Kalau nggak hukum kurang Taurat satu, itu bukan hukum Taurat. untuk Bani Yakub? Kau tahu nggak sih Bani Yakub? Ya gua tahu. Nggak tahu kau? Tahu. Ya udah. Sejak kapan kami ini Bani Yakub? Kami Ya. Bani Nah, Ismail makanya kok. kita kan nggak bilang bahwa kita melaksanakan hukum Taurat. Loh, terus ngapain kau mengambil data dilarang kawin sama ibu sama emak kau ngambil dari hukum Taurat? Nah, memang udah tertulis di situ. Kau Ya patuhi kan? nggak? Itu masih berlaku. Kau patuhi nggak? Oke. Kan? Kau patuhi nggak? Hukum Taurat harus dilaksanakan Kau patuhi sebanyak nggak hukum Taurat? 613 hukum Taurat. Kau Itu melanggar patuhi satu nggak berarti hukum sama Taurat? aja melanggar 613 Kau hukum Taurat. patuhi nggak hukum Taurat? Nanti. Jadi kan jangan bilang udah Kau sunat, patuhi nggak makan hukum babi Taurat, itu bukan weh, hukum pemakan Taurat itu. babi? Kau patuhi nggak hukum Taurat? Kan? Kan? Ya enggak lah, saya bilang melanggar satu hukum Taurat Kalau sama enggak aja kau melanggar patuhi, 613 kalau hukum kau lagi Taurat. sama kau bisa kau kawin Ya. sama kau. Udah jelas. Ya kan? Kan udah tertulis. Ya kan? Loh, sekarang Ada saya tulis, tanya, janganlah ada nggak kau Yesus melarang menyingkat kau kawin sama aurat emak kau? ibumu. Ada nggak Yesus melarang kau kawin sama emak Jangan kau? Yesus doang. Yang taunya Tuhan Yesus, kamu siapa? Yesus doang. Tuhan Hukum kamu Taurat siapa? juga. Tuhan kau siapa? Ya kan? Tuhan kau siapa anjing? Wah. Tuhan kau siapa anjing? Nah, jawab Jing. Jangan kau marah kalau dibilang anjing. Yesus saja membilang kepada perempuan kanan itu asu kok. Tidak patut mengambil roti yang disediakan Tuhan anak dan melemparkannya kepada asu. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Lah pemakan babi siapa kau? Aduh. Jangan kau sakit hati. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Loh, Apa hubungannya? gak ada hubungannya. Kau kan makan babi Nggak ada kan? hubungannya. Ngapain lu pikir? Ini bahas-bahas. Kau kan makan babi kan? Ya kan? Lu mau ngasih? Jawab dulu, kau makan babi nggak? Nah, nggak ada duit buat beli babi. Ngasih duit dong. Ya, stres anjing. Makan babi. Babi makan diurusin. Loh, Ya kan? babi makan diurusin. Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi? Emang mengapa tidak boleh makan babi? Aduh. Kau baca Imamat 11. Hos. Ya gua tahu gitu kan. Lanjut Nggak dulu boleh yang makan lain ya. babi. Lanjut dulu yang lain. Nggak boleh makan babi karena Nah, Bang, kan di Imamat 11 tuh dilarang makan babi. Kenapa Abang Iya, kan? makan? Itu aja. iya karena kan kalau babi dihalalkan itu nanti babi dijadikan hewan kurban, wah bisa kacau ya. Nggak nyambung, Bang. Jadi kan di Ngerti nggak? Udah, Abang itu pikir aja kalau Idul Adha kalau babi dihalalkan, Idul Adha Bentar, motong Bang. kurban daging babi gimana? sebentar Bang. Saya kan biasa ngobrol sama manusia nih. Abang kan manusia, bukan kresek. Jadi bisa nyambung nggak kalau ditanya, Bang? Iya, Kan gini, saya jelaskan tertulis. alasannya. Iya, ya kan tertulis Ya, di yang Imamat tertulis tuh. kita tahu gitu kan. Ini di luar tertulis maksudnya. Ya kan Logika. tertulis ya sebentar Bang, kan tertulis dilarang makan babi kan. Nah, Iya, kenapa iya. Abang makan itu pertanyaannya, Bang? Kok ke Idul Adha? Ya itu kan alasannya gitu. Itu kan di luar dari ini kan, di luar dari dalil. Saya tanya. Oh, di kenapa luar nggak dari makan? dalil. Nah, kebetulan kan ada Cinta, ini siapa ini? Noise. Nah, di mute dulu. Nah, gitu. Nah, berarti Abang nggak bisa menjelaskan ya kan? Berarti kan di Imamat tuh dilarang makan babi, tapi Abang tetap makan babi gitu. Berarti Abang tidak mematuhi aturan Alkitabnya gitu kan? Ya. Itu hukum Taurat, Bang. Iya, mau hukum Taurat kek, mau hukum undang-undang, kan yang jelas tertulis kan tidak boleh, tapi Abang makan, berarti Abang tidak mengikuti hukum Taurat. Ya enggak, udah enggak, Bang. Oh, udah enggak. Jadi Abang sekarang mengikuti aturan yang mana? Itu hukum. 5 hukum apa? Hukum kasih karunia. Nah, Hukum kasih karunia. Dari mana itu? Dari Alkitab. iya. Di mana tuh dalilnya sama ayatnya? Biar kita kan sama-sama belajar nih, Bang.
Nah gini kan enak abang kalau diajak ngobrol nyambung. Tadi saya pikir abang kresek soalnya nggak nyambung, ditanya larangan makan babi kok tiba-tiba ke Idul Adha kan. Saya pikir abang kresek gitu. Ya, alhamdulillah lah agak nyambung dikit. Oke, di mana bang dalilnya? Bentar. Ya sok cari dulu. Ya yang lain kita turun yuk, kalau lama ngejawab kita tinggalin aja sih bapaknya. Sok bapak cari dulu dalilnya. Ini nyamar kali ayah kayaknya. Nah, Nyamar kali. nyamar ini mah kayaknya Kristen syariah kayaknya. Ini emak-emak satu lagi mau naik, mau ngapain, mau tantrum. Cinta. Halo kakak. Malam. Pagi. Oh, Karena saya baru keluar dari RE, asam lambung, jadi tolong ya Pak ya, jangan nggak nyambung Pak, jangan nanti saya banyak pikiran lagi nih. Iya. Kak Cinta 1, Cinta 2, Kak Cinta 3. Halo, selamat malam. Iya, pagi Kak. Nah, silakan Bu Rasmi. Apa tertulis di imamah tidak boleh makan babi tapi dimakan. Itu Bu Rasmi bisa menjelaskan? Atau mau membantu abangnya katanya mengikuti 5 ajaran kasih katanya. Di mana tuh 5 ajaran kasih? Udah kemana sih Nora itu? Lagi motong B2. Kenapa aku naik dia lari? Takut dia. Bukan lari kan penuhnya. Sama Ibu Dabling. Siapa bilang Anda naik, Bunda Nora turun? Justru Bunda Nora turun, Anda naik. Karena tadi slotnya penuh. Jangan framing lah. Bernarasi aku udah naik. Enggak. Tadi Aku full jawab itu. dia tadinya. Ya udah sok jawab Justru sekarang. Anda itu Anda ambil kursinya Bunda Nora. Anda jangan framing, terkesannya Bunda Nora kabur dari Anda, jangan framing lah. Masih ada video, masih ada rekamannya ini. Ya, Bu Rasmi jangan kayak Kristen, Bu Rasmi jangan kayak gitu Bu Rasmi. Bentar saya WA dulu Bunda Noranya ya. Bu, ini Aku memang Kristen, aku Kristen sejati. Aku bukan seperti si Nora. Si Nora itu dulunya, iya bentar ya. Si Nora itu dulunya Kristen tapi dia otak separoh, makanya kayak gitu, nggak paham dia. jangan ngegibah orang. Yuk dilanjut aja diskusinya kalau ngegibah Ibu mah. Begini, maksudnya kan Di Yohanes 1:17 framingnya Bu Cinta, terkesan Bu Nora itu kabur, dia kabur, padahal faktanya Bu Nora turun, Anda naik. Karena tadi ini ke kursi slotnya penuh. Jadi Anda jangan berbohong segala hal lah. Jangan no framing. Fakta banyak, saksi banyak, oke? Ya, Showtime udah ada di mana ya Showtime? Showtime. Udah ketemu kah Bang Slow? Kasih 5 ajaran kasih. Di Yohanes 1:17. Yohanes 1:17. Nah, Apa bunyinya itu Bang? ya kan? Yohanes. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Ya udah ya, saya nggak bisa lama-lama. Mohon maaf, saya izin turun ya. Bentar. Bentar, Kata abang lobet, nah, baterainya nggak kuat. bentar bang. Tadi kata abang 5, 5-nya di mana? Udah. Tadi Ini kata Yohanes apa? 1:17. Bendera putih. Udah, Yohanes 1:17. Saya angkat bendera putih dia. Ya, oke. Oh, ya udah, Ya. sok. Angkat Ini bendera. baterai lobet ya, makasih ya. Kita bilang dulu, Udah, angkat bendera. Atemon ampun. Ampun gitu. Bilang dulu lah, Atemon ampun. Aduh. Jadi gak ada hiburan. Tadi sama Bunda Nora betah dia. Ya. Ya udah sekarang lanjut Bu Cinta, di mana 5 ajaran kasih? Ya buat teman-teman muslim izin satu slot mungkin nanti nunggu Bunda Nora ya. Gitu, konten kebiasaan. Kak Cinta Kita- lanjut. Kebiasaan Oten tuh kalau kita bantah nggak terima, kita iyahin nggak bisa jawab juga ya kan. Udah mentok kabur, dia yang ngomong dia yang bingung, aneh kadang. Undang lagi Bunda Nora, kan ada katanya ditantang sama Cinta, siapa yang botol lah. Mungkin lagi istirahat dulu.
Yaudah Bu Ratni mau dilanjut nggak? Itu Bun. Bu doubling dicabut dulu Bu, itunya casannya dicabut, soalnya Ibu doubling. Masih Bu, masih doubling. Headset Wah. mungkin headsetnya dicabut. Headsetnya jangan merek open Bu. Memang Bener. doubling loh. Memang doubling Bu. Saya udah baik-baik ngasih tahu, Ibu nggak percaya. Kalian semua penjahat. Dari tadi aku udah naik, si Nora masih ada. Kalian bilang Udah. Kalau saya penjahat tangkap Bu. aku naik, kalian semua pembohong. Ya udah kalau saya Memang doubling loh. emang doubling Bu. Nah, ini nggak doubling, Ibu Mio. Nah kalau ini nggak doubling, kalau Ibu mute. Bu benerin dulu Bu. Ini coba yang lain di mute. Bukan berdusta, makanya kalian semua berdusta. Tuhan kalian aja mandul. Allah tidak beranak. Allah kalian itu Kami cuma tidak tiga beranak, itu Bu. Kami cuma mandul. tiga. Kalian sedalam segala hal itu Bu. Ibu, Bu. Allah tak bisa. Iya. Kalian dalam segala hal. Iya Bu. Ibu nganggap ibu Kan si ibu Nora nganggap bujang itu, si Allah yang mandul itu. Ya kan? Nganggap. Susah Bu. dia berbohong. Dari mana dia naik Bunda Nora turun, padahal dia diambil dari kursinya Bunda Nora. Lucu. Dia yang separuh otaknya. Jangan Iya. diturunin. Oh ya, aduh, gua belum dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abangku, guru-guru dulu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini gimana suaranya? Bagus nggak? Cek 1 2 3 3 2 1 3 dari 1. Tambah echo dikit, terus musiknya digedein Bang. Cek 3 jadi 1. Cek 3 jadi 1. Oh, bagus ya. Mantap tuh lah, bagus. Mungkin gini kali ya. Ini Malam minggu ya. Kan mereka mungkin minum di mana, mabuknya di mana kan seperti Bunda. Iya emang kayak gitu biasa. Kalau malam minggu kan minumnya di lapo, pusingnya di bawah koma. Iya. Ya gini lah Otet. tambah lagi berbohong ke segala hal. Saksi banyak masih aja nggak merasa. Bang Alpati sama ini siapa kakak yang di bawah ini yang emot senyum, makasih. Gimana Bang BC? Lanjut Bang BC. Yuk, Ada Bang lagi Temon. Oten enggak? Oh, Ada ya. itu Bang BC. Hah? Oh Bang BC, iya Bang BC dari tadi diam aja Bang. Bang BC malam. Anjing panas. Bang BC. Malah tidur Abang. Bang BC mau dilanjut nggak? Halo Bang BC. BC B4 B4. Wah tidur. Siap Akmon. Siap. Tendang aja yang nggak nyambung. Kalau ditendang nggak ada lagi hiburan nanti. Bang BC monitor, Bang BC malah tidur. Jangan biarin aja buat Oten, buat mainan nggak apa-apa. Bang BC monitor. Kalau nggak saya mau tidur, Mungkin ada yang lain Oten-oten di bawah mungkin. Kasihan juga abang-abang yang lain, siapa tahu mau lawan Oten, saya malah masuk. Maafin Bang ya, tadi kesel ya. Enggak Bang. Lanjut. Mantap malah. Kan Tenang aja. tadi mah cuma mau nengahin aja gitu. Di Ya, bawah aja. Biar nggak ribut itu Bang Temon ya. Iya, tadi sengaja dibaikin tuh biar diskusinya enak. Bang Temon kok jarang kelihatan sekarang. Iya, lagi kemarin lagi keluar masuk rumah sakit Bang, asam lambung kayaknya naik. Terus emang lagi rehat juga lah, main TikTok. Kan kata dokter gak boleh banyak pikiran, kalau ke koma mikirin Oten nggak pada nyambung. Ini Tapi- Bang Kenapa, Temon. Bang? Ya Bang. Bang Temon, obatnya itu setiap bangun tidur nasi dikepel-kepel dimakan rutin. Bang Fatih naik Insya Bang. Allah itu agak berkurang. Oh siap Bang, nanti udah banyak ini tuh saran tuh ada dari saudara-saudara debater juga, dari teman-teman dari yang di bawah udah ada 10 saran nih.
Cuman paling satu-satu dulu. Kemarin ada yang nyaranin dulu rempah-rempahnya. Baru seminggu nih alhamdulillah agak membaik. Nanti satu-satu lah teman coba ya. Terus kemarin ada siapa? Bang Faruk juga nyaranin. Barusan Bang Alpati. Ada lagi nih kakak yang di bawah nih, nggak tahu siapa namanya. Katanya pakai racun tikus dikit nanti mati. Oh, cocok itu racun tikus, cocok. Sesendok aja ya Bang ya. Sesendok cukup ya. Iya. Asam lambung hilang, nyawa pun hilang Bang. Iya, Iya, sakitnya cocok. hilang, nyawa pun melayang. Obat ampuh itu Bang Timon. Sakit hilang, nyawa pun melayang. Tapi Ya, baiknya saya setuju. cari Oten dulu sih ya. Iya, Agar barusan karena tapi enggak lah, bukan karena itulah. Mungkin udah karena pola gadang, ngerokok ya. Ini juga yang buat teman-teman nih, sebelum kena asam lambung ngopi, ngerokok jangan lupa juga minumnya. Apalagi gadang kan suka lupa waktu. Udah di tingkatan GERD temen tuh, udah nggak asam lambung mah ece itu mah udah levelnya udah naik, udah ke GERD. Sudah coba plan stasid tapi lambung Bang, nggak karena kena tombak karena aman. aman, nggak kena tombak, masih kena lambung doang. Oh, Enggak, malahan teman udah di atas asam lambung GERD namanya, sampai kemarin tuh dikasih obat psikoterapi yang obat penenang karena sampai kram perutnya gitu. Jadi gitu. udah di atas itu asam lambungnya. Ya soalnya Tapi ya yang terpenting mah jangan banyak pikiran sama banyak uang sih Bang. Oh gitu. Enggak sih, PC Oh, iya, ini berarti menuarkan yang ditombak. Nah itu makanya jangan dibilang-bilang kalau lambung temuan kena, nanti dituhankan kan, karena Tuhan sebelah juga kan ditombak lambungnya. Iya, nggak ada lagi waktunya hiburan. Tadi diajak ngobrol baik-baik, tiba-tiba lowbat. Yang satu tantrum. Durasi. Apa temanya yang mantap ini, abang-abangku? Kita buat tema dulu lah. Bang, Itu gimana Bang? Biasanya udah nggak monitor lagi kah? Udah ketiduran mungkin dia. Oh, iya. jangan banyak cewek, nggak ada cewek, mana ada. Ya udah tuh lah, temen gue izin istirahat dulu ya, abangku. Makasih Siapa? karena yang di bawah. Makasih atau mohon Nah, makasih. semuanya Bang Alpeti, semua yang di atas. Sehat ya. Amin. Semua. Karena Oten butuh Jangan lupa pembimbingan. racun tikusnya itu. Jangan lupa racun tikus. Istirahat Bang. Ya, istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BC pun turun. Kapan turunin Bang? Nggak ada jawaban dia. Turunin aja, ngapain di atas. Udah mentok dia Bang, udah mentok. Ini Momot ada yang kerja nggak kira-kira di bawah nih? Takutnya Bunda Nora bukannya kabur tapi di-kick Bang. Yang Bunda Nora. Enggak, udah aku bagiin sama Bunda Nora ini. Tadi ada Bunda Nora Bang di bawah Bang, cuman kayaknya privat. Enggak, dia mungkin lagi apa namanya? Udah aku bagiin ini. Emang konten ini Tapi nggak ada kontennya lah. Iya. Ya buat teman-teman Kristen, tapi inilah ya, beredukasi lah ya, biar tidak ada saring hujat lah ya, tapi sesuaikan data lah. Bunda ditombak katanya. Bunda ditombak. Nah. 2 akun tuh Bang. Oten teman Kak kali nyari kesalahan, nggak sadar dalam isi video mereka semuanya salah. Iya. Tadi lah berapa? 160-an. Iya, jiwir lah sana. Kenapa baru naik? Ah, ini ada ini. Kenapa baru naik? Ah, nggak seru ah. Royok.
proyok itu, proyok. Ini malam, Halo Bang Guru, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oten apa Kristen bang? Ya, dari keyakinan mana Bang kalau boleh tahu? Ya, dari Ini Bang Andi kan. bentar. Udah. Selamat malam Bang Andi. Yang lain mute itu palsu oleh Bang Andi. Selamat. Gimana ini, apa cerita? Oh ini Bang BJ, Bang Andi ini. Itu Bang Guru. Oke tuh Bang Andi mungkin mau diskusi dengan Dari mana Bang Andi? Kenapa gue diadu? Oh gitu, ajarannya suka ngadu-ngadu orang. Nah, nggak gitu. Ya udah, Nggak gitu. biar aja guru palsu. Karena gini, kami pernah atau beberapa kali sama Bang Andi, mungkin guru mau berdiskusi, ya terserah sih mau berdiskusi atau mau ngobrol, silakan lah. Lah, Iya. orang baru naik disuruh diskusi sama Bang Andi. Bang Andi mah sering-sering diskusi sama gua, Bang. Iya, maksudnya mau ngobrol silakan atau mau apa Bang lah. Fikal tuh yang jarang gua diskusi sama Bang Fikal. Ya. Hilang-hilang mulu. Iya, kesibukan Bang, karena ada pekerjaan. Aduh. Alasan klasik. Nih, PR gimana? PR Bang Fikal, PR udah selesai belum? Meninggalkan TikTok karena kerjaan. mana saya ada. Tetaplah di. Oh, kau kerja. Tuh. Siap. Apa yang kita bahas ini? Apaan Bang Hunter? Ngomong ini aja, kita ngomong janda ya kan, malam minggu gini ya kan? Temanya apa ini, Os? Tadi nih room cukup panas tuh, tadi udah berapa ratus orang yang nonton. Kondusif aja, turun nggak tuh? Setelah rame lagi Anda berbicara berdua begitu. Ya, betul, sepakat. Mungkin Bang Ini ada mau tanyain ini. sama Bang Guru, atau Bang Guru mau menanya. Ya udah, gue tanyain lah. Bang Andi, kira-kira di tetangga ada janda nggak Bang Andi? Ada. Mama Dede mana Mama Dede? Bang Bulus. Bang Joker. Host. Kok gua? Bikin tema. Nah, bikin tema. Apa temanya Bang? Ya, terserah lah. Islam masuk surga. Gini Bang Andi. Itu Bang, temanya tuh. Bang Andi coba. Satu PS yang lain. Aku nggak bisa bikin tema. Aku biasa ditanyain, nah gitu. Tanya jawabannya duit terus Bang Andi. Loh, karena pertanyaanmu yang sama. Kita kan nyari duit. Karena pertanyaanmu selalu pertanyaan yang sama, pasti jawabannya sama. Gimana kau ini? Coba pertanyaannya lain. Misalnya kau tanya, di mana tempat makanan yang enak? Kan nggak mungkin ngejawab duit. Ya, tapi kan salah koma Bang. Hah? Iya, cuman kan masuk dalam koma lintas agama. Loh, makanya ini kan temanya apa ini kan? Ya, kalau bahasa agama boleh. Ya, apa nih balap liar itu? Aduh. Bahasa agama boleh, bahas Tuhan boleh, bahas janda boleh, terserah. Mau tanya, kalau memang mau diskusi,
saya tanya dulu, Tuhan abang siapa? Duit. Jangan duit ya, saya bingung. Manusia kan biasa beda-beda Tuhan. Ya udah, saya nggak mau. Itu mau guru lah, silakan. Jadi si guru ini Tuhannya siapa rupanya? Tuhan saya Yesus. Oh iya ya, silakan. Maunya harus yang Tuhannya Yesus tuh yang diserang. Kalau duit nggak bisa diserang, Bang Andi. Lagian bertuhan ngapain nyerang-nyerang? Emangnya perang? Nah gitu. Memang mindsetnya udah dari dulu dari sejak 1400 tahun lalu udah diajarin gitu, Bang. Aduh. Apalagi sejak hijrah ke Madinah. Iya, Tuhan saya aja nggak ngajari perang. Makanya kan tadi ketika aku tanya Tuhanmu siapa, Yesus, ya silakan, nggak masalah. Misalnya pun ada yang menuhankan pohon, ya silakan, nggak masalah itu. Benar. Yang penting perbuatan, ya kan. Orang kita hidup sama manusia, bukan sama Tuhan kok. Bebas memilih Tuhan. Cocok dituhankan, nggak cocok ditinggal, nggak masalah. Yoi. Udah gitu aja. Wah. Bang Fikal mana? Bang Hunter mana? Bang Elzin ada tadi ngomong-ngomong mulu. Aja dulu Bang, sama Bang Andi. Ya kami nggak mau perang, gimana? Kok masa perang gimana ini? Atau pulang aja lah aku, masa di pasar perang? Gimana ini? Aduh. Ya Tuhan. Ya duit, salah kau. Ya Tuhan kan banyak. Ya gimana caranya diskusi sama orang yang menuhankan uang? Bahwasanya nggak ada landasan keimanannya kan. Kalau kami Islam, Kristen ada di Kristen, Bible, di Islam, Al-Quran. Di Anda apa? Hah? Di otak saya landasannya. Ya udah, nggak bisa kami. Bingung kan? Bingung. Masa gitu aja bingung Ya, karena kami nggak bisa membaca otak Anda. Loh, ini kan ada narasi saya, ya kan? Kenapa menuangkan duit, Bang? Kan banyak pertanyaan. Tapi ya berarti gini Bang, berarti Bang Andi, bentar. Berarti Bang Andi tidak menuhankan Yesus. Ini klarifikasi sebentar ya. Menurut ranah keimanan Bang Andi, Yesus bukan Tuhan. Kau nanya nih sama aku? Iya. Yesus itu Tuhan. Berarti Bang Andi Kristen. Loh, coba kau tanya sama saya, siapa Allah itu? Coba guru Bang Andi. Tuhan. Apakah aku Muslim? Muslim, Andi Muslim. Memang. Oh, kan iya. Begini. Siapa Allah? Tuhan. Siapa Yesus? Tuhan. Siapa Krishna? Tuhan. Penyorat Hindu lah. Apa saya salah? Tapi kan belum tentu saya Tuhan kan. Simak pertanyaan saya. Iya Bang Andi, menurut di antara keimanan banyak Tuhan itu tadi siapa yang abang pertuhankan itu Bang Andi? Duit. Oh, nggak ada yang dipertuhankan, udah ada. Bukan ini Bang Fikal. Oh, Bang. Jadi Tuhannya Bang Andi ini siapa Bang Fikal? Yang ditombak itu kan? Sepertinya. Iya. Sejak kapan? Gimana ya? Aku bilang Berarti Tuhan. kalau Bang Andi lagi punya duit, Bang Andi bertuhan gitu. Kalau lagi Nggak berduit, nggak berduit, lagi nggak bertuhan gitu. Tuhan. Tuhan saya kan ada di mana-mana. Bang Andi, waktu Yesus kecil itu menurut Bang Andi dia Tuhan nggak?
Aku nggak kenal juga siapa Yesus kok. Aku nggak sezaman. Gimana ini? Menurut Bang Edi dia Tuhan tidak. Ya aku kalau orang menyatakan dia Tuhan, orang Kristen menyatakan Tuhan, ya Tuhan berarti ya kan? Enggak menurut Bang Andi. Bang Andi bagaimana? Bagaimana aku mengatakan aku aja nggak kenal siapa Yesus? Dia bicara ibunya. Menurutnya Bang Andi. Ya aku nggak mau tahu. Ngapain aku tanya-tanya siapa Yesus, siapa mamanya Yesus, siapa bapaknya Yesus, siapa yang menjadikan dia Tuhan segala macam. Intinya kulihat banyak orang Kristen Tuhannya Yesus, udah gitu aja. Berarti kan banyak Tuhan. Ada Tuhan Allah, Tuhannya orang Islam, Yesus Tuhannya orang Kristen, begitu aja. Ada Dewa Krishna, Tuhannya orang Hindu, tinggal dipilih. Ya, Bang Andi, ada yang mau Tuhan disampaikan, itu Bang? Dewa tuh. Bang Andi, ada yang mau disampaikan? Ya silakan, kalau mau bertanya lagi silakan. Kalau nggak ada lagi, aku mute. Aduh. Jadi Abang bisa mengakuin Tuhan itu kalau udah berapa duit nominal yang bisa Abang ini Bang? Di sana di atas 500.000 kah Abang baru mengakuin Tuhan atau gimana? Saya menuhankan itu kan karena kedahsyatannya. Begitu aja. Bukan karena makin saya banyak, makin kuat Tuhan itu ya. Oh iya. Itulah berkuasanya Tuhan duit ini. Ya kan? Mengguncang dunia bahkan. Lihat itu Iran lagi ribut itu gara-gara duit, ekonominya runtuh, ribut, ya kan? Padahal ngakunya Tuhannya Allah. Masa ribut? Gara-gara duit. Itu ekonomi bukan duit, Bang. Artinya berarti duit itu memiliki kedahsyatan, makanya saya tuhankan. Tapi bukan ekonomi, duit sama ekonomi beda. Sejak kapan Abang menuhankan duit itu Bang? Mana ada ekonomi Kapan? sama duit? Saya sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Abang sekarang kalau boleh tahu umurnya? 55. 55. Berarti 15 tahun kemarin sebelum itu menuhankan siapa? Gak ada Tuhan. Orang tua? Ya masih kecil, Bang. Orang tua kan juga nggak serius beragama dia. Jujur lah Bang. Cewek, kalau cewek bisa nggak Bang dibilang Tuhan Bang? Bang Andi. Kalau cewek bisa dianggap Tuhan juga nggak sama Bang? Bisa, kalau kamu menuhankan, semua kan bisa jadi Tuhan. Kalau ada yang menuhankan, kan gitu. Nah, kambing pun bisa jadi Tuhan kalau ada yang menuhankan. Sama kayak Zeus kan. Nah, dulu dia jadi Tuhan. Ketika tidak lagi menuhankan, tenggelam dia. Dilupakan dia. Tinggal kenangan lah. Gitu. Zeus ya. Makanya kan manusia ini bebas memilih Tuhan. Cocok nih Tuhan kan, nggak cocok ditinggal. Makanya ada istilah murtad dan mualaf. Karena dia nggak cocok lagi sama Tuhan yang lama. Iya, jadi nanti kalau Abang ini udah kalau mau pindah ke misalnya ke Kristen atau ke Islam apa namanya itu? Kalau Islam pindah ke Kristen, murtad. Kalau Kristen pindah ke Islam, mualaf. Jadi kalau Abang misalnya ini nanti besok, lusa atau kapan mau pindah, Waras. Mungkin mutasi. waras lah. Mungkin mutasi. Apa namanya itu Bang? Ya nggak tahu aku namanya. Waras, Bang. Ngapain mikirin nama? Itu namanya waras. Soalnya kan posisi lagi nggak waras. Kenapa nggak waras? Orang nyata-nyata memiliki kedahsyatan dan nyata dan kelihatan. Iya, dahsyat mana? Emang kalau buat Bang Andi,
Tuhan itu pencipta bukan. Kalau lagi 10.000 itu lagi dahsyat. Kalau turun jadi 2.000 rupiah nggak dapat peye. Aku bilang kau butuh duit, istrimu butuh duit, Donald Trump butuh duit. Semua Mana ada duit. Iya, dahsyatnya kalau nominalnya 10.000 dapat kerupuk banyak. Kalau udah jadi 2.000 dapat peye. Ya cobalah kau ke beli apa tadi, beli peye dan ke warung. Bu, beli peye, bayarnya pakai doa ya. Ditendang kau. Pakai ayat-ayat ya, ditendang kau. Pakai duit. Kau pikir lebih jago Tuhanmu daripada Tuhanku? Jago-jagoan ya. Wah, kalau udah main jago-jagoan. Emang bisa tuh kau beli peye kan? Beli peye. Pakai ayat-ayat ya. Berarti bisa. Tuhannya Abang yakin Tuhan abang itu bisa mengalahkan Tuhan kami? Emang yakin? Dari mana letak yakin? Coba dulu jelasin dulu bang. Ya karena aku aja melihat tidak ada kedahsyatan Tuhanmu. Kalau Dalam segi? Yesus bagaimana? Kalau Yesus bagaimana? Hah? Andy, kalau Yesus gimana? Ya sama, Allah sama Yesus sama. Sama di mana? Ya sama di mata saya. Samanya bagaimana? Loh, samanya bagaimana? Ya sama-sama Tuhan. Ya kedahsyatannya bagaimana? Apa? Kedahsyatannya Yesus bagaimana? Kedahsyatan Yesus? Dahsyat nggak dia? Lebih dahsyat duit. Dahsyat duit. Hmm. Tapi itu duit bisa kalau di kantong belakang keduduk gitu. Gimana dahsyatnya? Ya nggak apa-apa kalau kau berani merobeknya, berarti ya buktinya kau nggak berani merobeknya kan? Kalau cuma duduin, kalau cuma diduduin ya kan, coba dibakar, bakar tuh duit. Yang ada kau ditampok istrimu. Tidak dibakar. Ya kau bakar lah, open cam kau bakar. Kalau aku abang suruh tantang kayak gitu, kalau abang yang mau ngasih Tuhan abang ke aku bakar Tuhan abang bang, beneran? Tuhan saya siapa? Duit kan? Berarti yang di kantongku itu pun Tuhanku. Ya enggak lah, maksudnya abang nih abang kasih nih tulisan Jepang, ini Tuhanku nih, gua kasih sama lu, coba lu bakar, berani nggak? Berani. Yang ku bilang duit bukan tulisan Jepang. Nggak nyambung. Nama aku kan ini tulisan Jepang, nanti abang nggak bisa ngerti kan? Oh, jadi apa manggil ini? Pang gitu, pang gitu. Tulisan Jepang. Makanya kalau orang Indonesia bikin nama yang bener lah. Bagus kau itu juga, namaku. kau juga manusia berakal yang bener lah. Makanya saya tidak mau cium-cium batu. Lah, sama kenapa? nungkin, sama cingkrak-cingkrak. Lah, malu, Andi. Sekarang saya mau tanya, bagi Andi, Tuhan pencipta nggak? Tidak selamanya. Hah? Tidak selamanya. Tuhan sang pencipta nggak? Enggak. Berarti dia bodoh, Bang Fika. Dia nggak Kapan Tuhan menciptakan? Lo, Andi gila berarti. Itu kapan Tuhan mau menciptakan? Andi gila. Kapan Tuhan mau menciptakan? Ya udah, definisi Tuhan apa? Iya, kapan Tuhan mau menciptakan? Definisi Tuhan apa? Kau bilang tadi Tuhan pencipta, kapan Tuhan menciptakan? Definisi Tuhan. Iya, kapan Tuhan menciptakan? Definisi Tuhan apa? Kapan Tuhan menciptakan? Definisi Tuhan. Kapan Tuhan menciptakan? Kenapa nggak mau jawab? Tuhan pencipta. Lantas kutanya, kapan Tuhan menciptakan? Sekarang kayak gini Bang Andi. Tuhan abang duit. Punya duit nih, aku punya duit. Terus kalau aku pergi ke lokalisasi pakai duit itu, apakah aku berdosa di agama abang? Di agama aku. Berarti menukar uang dengan pesundal, gitu? Ya itu kotak infak isinya duit. Kok kotak infak? Lo kan iya kan? Kotak infak isinya duit. Saya nih, saya punya duit. Saya punya duit. Duit itu kan Tuhan abang. Duitnya saya kasih sama pelacur. Pelacur itu ku pakai. Dosa enggak? Enggak. Udah gila kau rupanya bang. Kau kan masih lajang.
Malu dia. Malu, Bang Guru. Kenapa sih? Aneh loh. Susah diskusi sama dia. Iya. Aku kira Bang DJ itu tadi Bang. Bukan. Saya udah berapa kali sama dia tanya Bang Paki. Nggak ada gunanya diskusi sama orang kayak gitu. Iya, tadi saya mau kick kan. Cuman dari dulu. Udahlah Andi, nih. Bukan. Suaranya mirip Bang. Bukan. DJ tuh. Bukan. Itu Bang DJ, emang seumuran Bang DJ. Bukan. Saya berapa kali Bukan sama siapa sih dia. DJ? Bukan. Oh, bukan. Kalau ini kok menyimpulkan hanya dari suara. Andi. Sih. Lah jangan gitulah Bang Fikal. Ketika dia bergerak nggak bisa man. Nggak apa-apa Bang, udah kan kita kan udah lama nggak lihat kayak gitu Bang. Nggak tergoncang. Malu. Ungkapin agama Andi malu. Kenapa sih? Malu. Apaan yang saya malu? Iya, gimana? Anda ini nggak mengakui mandi dia oten sebetulnya man. Dia malu Bang Iman. Gue pernah sama Bang Paki tanya, Bang Paki. Nyerang keislaman, ya kan? Kristenan enggak. Itu. Dan alhamdulillahnya gue sama Bang Paki tanpa ya ada rencana dan timbullah rasa chemistry untuk ngalahin ini nih. Robot. Oh, robot. Lagi putus itu peliharaan Siri. Jadi kabelnya lagi putus satu. Man, inget nggak waktu di room lo itu yang dia ngaku-ngaku Syiah itu man? Yang lo debat sama dia, ya kan? Iya. Itu yang dia ngaku Syiah ini. Oh benar. Siap. Ingat kan lo? Tahu. Ingat. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Waalaikumsalam. Suaranya kecil di sini rame nih. Tun. Woi Tun. Apa Bang? Kitun. Tun. Udah menyebar kayaknya ya. Tun. Kau mau ngajari agama kau sini Tun? Bang Iman itu apa itu Bang Iman? Kenapa? Kitun sombong Kitun. Itu muka lu Bang Iman. Lagi efek. Kan di grup udah gue bilang kita ngefek. Kita di sini kita ngefek. Tapi nggak ngefek Di grup tadi mah gayanya mau bikin rusuh sampai sini mah diam. Oh,
Yang rusuhnya kita sendiri ya bodoh sama aja bang. Oh, berarti gue bukan ada framing. Berarti tadi ada bunda mau bikin rusuh gitu. Apa gimana? Ember. Baik. Asep Sibul ini siapa? Iya bang. Oh, itu guru besar itu. Amar dia, Amar. Ngadi-ngadi lah. Gurunya Bang Pikal itu Aksio. Kalian itu guru saya ada. Di Komal. Ada sama Bang Faki. Ada. Dia ada gurunya, dia guru spiritualnya. Di situ terus ya. Awas Bang, nanti ada yang kesinggung juga. Dia tiap malam dia ngeliatin hodamnya. Kak Livio, Amar itu tiap malam cek hodam. Kak Livio Kalau naik Amar, sini Amar. Kak Livio. Kalau Amar aja, awas. Naikin cewek. Mana nih? Woi Aksio kau. Ya Allah, kau Ini ada nih cewek. diapain? Undang. Naik ke cerita. Bang Naik Kak serem Livio. Bang Iman. Apa Naksio? Serem Bang pakai filter itu. Apa? Serem muka lu. Serem. Itu nggak usah cek hodam itu hodamnya sendiri. Gue nyari situs ini nih, pengen nonton film Predator tuh. Wih, ngelihat ngecek film Indonesia, filmnya horor semua yang baru. Ngeri. Oh Joker, parkur dulu ya, mau perjalanan ini dulu. Iya Bang, siap. Hati-hati, Bang. Soalnya ada Aksio, saya pasti langsung parkur. Padahal belum gue ingetin Bang tadi. Makanya sebelum lu ngomong. Iya. Sepakat. Mumpung hujannya udah reda dikit. Panjang lah itu. Bang Faki. Kemana udah hantar? Kalau ngomong sama Amar hati-hati, dia sering salah nangkep kayak tadi tuh. Emang gagal paham mulu, Cok. Iya, makanya dia gagal paham, lalu nge-framing orang gitu. Nge-framing orang, bener. Bangke emang. Padahal yang bawa data kan Bang Iman. Kok gue yang kena? Berarti tell me dia. Udah tell me ngeyel, udah begitu. Coba kapan-kapan kita sesekali kita masuk ke roomnya yang tempat dia sering ke situ yuk rame-rame, hantam dia di situ. Roomnya roomnya seorang. Awas Bang Bulus. Tapi izin, enggak. Gue bilang kita izin. Host izin debat sama Amar, udah gitu doang. Jangan hostnya di ini. Gak apa sama hostnya itu. Naik Kak. Disuruh, emang disuruh sama hostnya. Itu apa itu demit? Disuruh gimana, Bang Joker? Emang disuruh Bang. Aku aja udah berapa kali disuruhnya sana. Maksudnya disuruh. Dia juga capek ngadepin Amar. Izin turun dulu deh ya, Bang Joker ya.
Lucunya Bang Joker itu suruh ngemerah sekelilingnya, ke belakang rumahnya. Wah, hancur. Serius Bang. Itu Bang Joker lagi cek hotam dia. Kamera belakang, depan, atas, bawah, untung nggak terbang. Ngeri kali lah efek buruk bisa kayak gitu ya. Padahal setahu gue Amar itu anti kayak gitu. Tapi kok dia nyaman di rumah gurunya Bang Sekarang tuh Joker. kita nyalahin tuh jangan nyalahin Amar, nyalahin yang bawa. Udah itu doang. Yang bapak siapa dulu? Tahu Aksio, sampai Itu yang bawa tuh. Bang, gua undang temen gua Bang ya. Dia bagus, mantap Bang. Diskusi rame. Oh, nggak taunya ramenya sesat. Wajar rame. Ya kan nggak ada. Si Aksio, Bang, maaf ya, gua nggak tahu kalau dia kayak gitu Bang katanya. Gua juga baru kenal dia kampret emang. Kan lu suruh nyari kan, cari lawan gitu kan kata lu kan Bang. Ya udah ada lawan ini. Lu kan nggak bilang cari lawan yang bijak, pinter atau kayak mana kan? Pilihan bijak dari si Aksio. Itu yang dijelaskan itu seolah-olah pikirannya udah nyampe sana. Pikirannya nyampe sana baru diucapkan. Setuju. Iya, ngelamun. Waktu undang Amar ke room Bang Bulus kan ya nyari yang sesuai kayak Bang Bulus aja gitu loh. Nanti jangan yang Islam gitu loh. Gitu. Karena kemarin minta cari itu Bang Oten, aku bilang yang masuk Amar, diundang si Aksio. Itu aja siapa ya, Kak Aulia dulu kan ngira dia Oten juga kan. Lu juga. Iya. Kemarin pakai akun baru itu. Bilang Aksio udah tuh Kak Aulia nyusul bilangin Aksio mampus. Yang pakai akun baru kemarin itu Bang Bulus. Iya Bang. Oh, Kak Aulia itu. Takut ke bawah mimpi. Gak apa-apa, mimpiin gua mah tetap damai. Sini Kak, naik Kak. Itu ada guru Naik palsu aja, tuh. Kak. Mau Kakak apain aja tuh bebas tuh. Bebas. Kuat gitu. Bebas Baca, Kak, baca. naik aja ntar gua kick. Bangke. Wow, 35 penontonnya ini host. Sayang host, disia-siakan host. Nggak tahu Bang Ilwian. Coba dikasih judul lagi Bang Joker. Siapa tahu ada yang naik. Siapa? Rere. Apa judulnya? Apa sih lah? Judul apa Bang? Apa judulnya Bang? Yang bagus Bang. Apa udah lupa saya belum. Ini judulnya jadi nggak ke Pakistan. Iya. Wah. Nanti naik si Amar nanti. Oh, apa ini woi katanya? Ribut lagi di sini. Buka di WA ada diajar ribut. Aku buka WA udah 200-an lebih. Waduh, gue bilang. Dia cuy yang gagal paham Aku apa yang gue sampaikan. bacanya dari atas ya, nggak selesai. Ternyata dari bawah udah ditambahin lagi komennya. Aku nggak ngomen itu Bang, gara-gara semuanya ngikut. Bang Iman ada, Bang Faki ada, Aksio ada. Cuman kalau Aksio sama si Amar aja udah komen itu beneran. Oh ini Gimana udah ada komennya Bang?
Ini udah gue bilang, we anjing, diam nggak? Udah ngeberisikin, ngerame-rame Iya. notif. Udah gue bilang itu bukan tempat debat. Nah, paling oh iya maaf kayak gitu kan kalau Syamar kan. Cuman ada Bang Paki, ada Bang Iman, Kak Ceri, semua ngikut, ya udah gue diam. Iya. Cuma nampaknya emang dari pagi kan si Amar bikin ulah kan di grup kan Bang? Iya. Dari jam berapa itu? Jam 11 aja udah rame itu proses. Si Aksio tuh seneng banget ngeladenin. Enggak, tadi bahasa apa sih? Bahasa apa sih tadi? Nah nggak tahu tuh, atau ubah 30 kan pertama tuh. Oh enggak. Tadi tuh pembahasannya tentang anak itu loh, konsep. Atau obat 30 Oh, sih iya, Aksi iya. ya, bawa, Bang. Anak. Itu sebenarnya nggak pahamnya di huruf waw itu. Waw itu kan ada yang pertama itu menunjukkan tempat, yang kedua penghubung kalimat dari awal sampai yang akhir, yang ketiga waw itu adalah waw sumpah. Waw misalnya kayak wallahi, watuha, nasri itu waw sumpah. Kan permasalahannya cuma nggak pahamnya di situ sebenarnya. Itu mah udah dari di tengah-tengah Bang Erzin. Enggak, tadi tuh udah gue jelasin kan, sama Bang Fakih bilang sepakat gitu kan, sepakat atau gimana itu tadi. Si Amar ini tiba-tiba bilang, Aksio, ini saran buat kau ini kan, tadi katanya. Lah, gue udah jelasin cuy di awal, nggak digubris sama dia. Bangke emang. Asal jawab nyeleneh. Ya itu nyalain Aksio. Iya, Makanya nyalain gue. kacau dia. Nyalain gue, ternyata yang ngirim Bang Iman kan. Anjing juga ini. Undang. Nah, dia tuh banyak sering kali gitu kan diskusi sama gua kan, si Amar itu sering kali dia gagal paham maksud gua terus nyalain gua, sering gitu. Contohnya itu tadi. Terus ketika dia gagal paham, dia cerita ke orang lain, masalahnya itu jadi melebar. Masalah gagal paham ya, udah paham diri lah. Gue juga termasuk korbannya. Dia melebar, tapi gue dibilang melebar. Enggak, melebarnya tuh gini, asumsi dia terhadap pendapat gua tuh jadi kemana-mana gitu. Iya, begitu. Yang jadi masalahnya disampaikan ke orang lain dengan gaya yang berbeda, sehingga pengertian yang dihasilkan pun juga akhirnya beda. Itu masalahnya. Emang Itu bahaya tuh kalau narasi-narasi kayak gitu, nah terjadi pelencengan di situ. Tapi ini maksud gua, kita kan satu rumah itu kan udah tahu. Maksud gua besok kalau dia mau apa lagi diam aja, nggak usah dibales. Bodoh. Si Aksio tuh betah. Iya si Aksio. Orang abangnya kok wajar lah. Iya. Udah ada masing-masing, Amar sama Joker. Itu masalahnya, itu kalau nggak dibalas itu biasanya typingnya pakai itu, biasanya pakai apa namanya itu, gambar-gambaran itu. Kalau tambah kacau. Oh, stiker. Ya stiker. Nah, kesannya kayak ngejek gitu, kayak ini lo gua ada ilmu, lu nggak ada ilmu, ikut aja sama gua gitu kan, akhirnya kesannya. Babi emang Amar. Kalau dia ketemu sama Jokernya emosian, payah Aksio. Udah cocok mereka berdua. Yang satu mancing, yang satu kepancing. Ya ibarat umpan sama ikan.
Cakep. Abang-abang turun dah semuanya, izin turun dulu ya, baterai 2% lagi. Oh siap Bang Asep. Iya, semangat. Makasih Bang Asep. Malam. Ya Bang Sibul. Malam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinggal segini udah tuh penontonnya. Nanti penontonnya tinggal 4 ya. Masih banyak Bang ini Bang. Tapi ketiduran kayaknya. Balik ke setelan awal udah. Tapi kalau bukanya agak sore biasanya rame. Kalau udah jam-jam segini udah tinggal yang expired ini yang di atas. Expired gak Bu? Ini tinggal tinggal yang di atas ini tinggal apa? Bang Rizin. Apa? Tanggal 22 jangan lupa. Kalau Bang Iman, masalahnya gua udah WA ditinggal tidur sama dia. Ya iyalah kan beliau jaga malam. Ya nggak nyalain juga. Aturannya Aksio, kau tuh harus bikin strategi jam gitu. Jam berapa kau berangkat dari situ sampai situ malam biar ketemu sama Bang Elzi. Enggak, masalahnya selesai persidangan itu kan nggak nentu Bang. Ikut hakim. Siapa kan. ini mau naik nih? Muri. Makanya gua nggak bisa nentuin selesai sidangnya jam berapa. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.